Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di Ruang Belajar SMP Negeri 4 Trenggalek. Saya Eka Nopi Astuti SSN, adalah salah satu guru seni budaya di SMP Negeri 4 Trenggalek. Pada kesempatan ini saya bersama dengan anak saya yang sangat cantik jelita ya, yang akan membersamai pada kegiatan ini. Mohon untuk memperkenalkan diri dulu, Nak. Baik, perkenalkan nama saya Aska Askia Azahro, saya dari kelas 8B. Di sini saya sebagai siswa SMP Negeri 4 Trenggalek. Ya, terima kasih. Zahra ya panggilannya ya. Yeah. Terima kasih karena pada hari ini kamu sudah meluangkan waktu untuk kita berbagi ya di sini. Yeah. Kita akan berbincang-bincang, Zahra, mengenai pentingnya pendidikan. Apalagi pada dunia yang semakin maju seperti ini, pendidikan adalah salah satu upaya untuk mendukung kesuksesan di masa mendatang, begitu ya. Nah, coba apa yang kamu ketahui, Zahra? Pendidikan itu apa? Menurut saya pendidikan itu adalah proses belajar, kita dibimbing, kita dibina menjadi yang lebih baik. Begitu ya. Jadi pendidikan itu adalah belajar. Belajar itu banyak sekali ya. Mulai dari kita belajar membaca, belajar makan minum, itu semua kita belajar. Dan kamu bisa belajar di mana saja? Yang saya ketahui saya belajar itu ada di 3 pilar. Yang pertama saya ada di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oh, begitu ya. Lingkungan keluarga adalah salah satu lingkungan yang utama untuk kita belajar, gitu ya. Coba bisa diceritakan, Zahra, pengalaman kamu belajar di lingkungan keluarga, Zahra? Kalau di lingkungan keluarga mungkin kita dari kecil kita dibimbing oleh ayah ibu kita untuk belajar memakan makanan sendiri, kita bangun tidur merapikan tempat tidur sendiri, kita memegang sendok pun juga kita butuh belajar. Betul. Tentunya ayah ibu itu ya sangat sabar ya untuk membimbing anak-anaknya, begitu ya. Jadi kita pegang sendok saja, kalau kita tidak belajar, itu kita tidak bisa ya, Zahra ya. Begitu. Kemudian yang kedua tadi ya, Zahra bisa belajar di lingkungan sekolah ya. Bagaimana, Zahra? Kalau di lingkungan sekolah kita kan belajar mengenai pelajaran ya. Kalau di pelajaran kan kita diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Dan di lingkungan sekolah ini kita belajar mengenai IPA, matematika, agama, bahasa. Kemudian di situ ada banyak pelajaran-pelajaran memang ya yang harus dipelajari. Kemudian kira-kira ada enggak tantangan itu ya ketika kamu belajar di sekolah itu? Pastinya ada. Ada ya. Mungkin karena saya sudah capek, saya lelah, saya malas mengerjakan tugas gitu. Terus kalau kita malas mengerjakan tugas kan nanti kita jadi ingat kita kan punya cita-cita gitu. Betul iya. Jadi kita tergugah lagi, aku harus bisa, aku harus belajar lagi, begitu ya. Kemudian selanjutnya di lingkungan masyarakat ya, kamu mengatakan belajar di lingkungan masyarakat. Memangnya kamu sudah bermasyarakat yang bagaimana, Zahra? Mungkin karena saya masih kecil, jadi saya hanya bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar rumah saya. Di masyarakat sekitar rumah saya kan kita bisa bersosialisasi seperti kita kerja bakti, terus merayakan hari-hari besar di masjid atau musola terdekat. Begitu ya, ketika merayakan hari besar di musola itu kan pasti melibatkan anak-anak muda gitu ya, karang taruna begitu ya. Mungkin dari yang panitia lomba mungkin ada yang mengadakan seperti itu. Kamu sudah ikut di dalamnya begitu ya. Jadi kamu sudah bisa ikut belajar baik. Kemudian begini, Zahra, di kali ini kita membahas tentang pendidikan yang ada di sekolah, begitu ya, bahwa pendidikan yang ada di sekolah itu juga sangat penting, gitu ya. Sekarang kamu sekolah di SMP Negeri 4 Trenggalek, sekarang sudah kelas 8. Iya. Dulu kamu memilih sekolah di SMP Negeri 4 Trenggalek itu atas pilihan kamu sendiri, atau dorongan orang tua, atau mungkin karena ikut teman, atau apa, Zahra? Coba diceritakan.
Kalau saya karena keinginan saya sendiri dan didorong oleh orang tua saya. Karena kita sekolah itu tujuannya kan untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan, untuk mencari pengalaman juga. Iya, terus kamu punya harapan dari SMP 4 itu apa? Maksudnya kok saya mengambil sekolah di SMP 4? Kira-kira saya nanti bisa mencari ilmu di sana bagaimana gitu loh. Maksudnya apa yang memotivasi kamu untuk sekolah di SMP 4 itu? Yang pertama pastinya kita akan punya orang tua yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Jadi saya ingin membanggakan orang tua saya. Jadi saya belajar untuk membanggakan orang tua saya. Yang kedua kan kita punya cita-cita. Jadi kita belajar untuk meraih cita-cita. Kemudian di SMP 4 itu kan sekolahnya perlu kita ketahui ya, tidak terlalu besar, terus tidak terlalu kecil juga, mungkin sedang-sedang saja. Dan mungkin di situ Zahra bisa punya peluang ya, peluang besar untuk mengikuti segala kegiatan yang diadakan di SMP Negeri 4 Trenggalek ya. Dan itu secara otomatis akan menambah wawasan kamu. Mungkin kamu bisa menceritakan, Zahra, di SMP Negeri 4 Trenggalek kamu sudah mengikuti kegiatan apa saja? Mungkin saya sudah mengikuti kegiatan pramuka yang kemarin diselenggarakan bulan Oktober atau November itu apa kegiatan Jambore Cabang Trenggalek di Pantai Prigi. Iya, itu juga kesempatan yang bagus ya, Zahra. Kemudian apa lagi? Saya di sini juga diberi kesempatan menjadi ketua OSIS. Jadi kita belajar mengenai tanggung jawab dan keorganisasian. Nah, iya. Mungkin kalau kita mungkin sekolah di sekolah yang besar mungkin ya, itu mungkin Zahra belum tentu punya kesempatan itu ya. Tapi karena kita sekolah di SMP Negeri 4 Trenggalek ya, mungkin itu dan alhamdulillah di sini Zahra dipilih salah satu siswa pilihan ya menjadi ketua OSIS, dan kamu di sini mendapatkan kesempatan untuk belajar. Karena menjadi ketua OSIS itu kan kita juga mampu memanajemen ya, mengatur teman-teman, kemudian merancang kegiatan, apalagi dalam peringatan hari-hari besar agama, mungkin acara kegiatan di sekolah, classmeet dan sebagainya gitu. Kira-kira apa itu yang membuat kamu asik, maksudnya menjadi ketua OSIS atau membuat kegiatan itu, coba apa? Mungkin karena kita suka dengan kegiatan tersebut, jadi kita dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan senang hati. Iya gitu ya. Jadi yang kamu petik gitu ya. Coba yang kamu petik dari kamu berkecimpung di OSIS, organisasi OSIS itu, ketika kamu sudah mengadakan kegiatan itu, kira-kira apa, Zahra? Kamu menjadi mengerti tentang apa begitu loh maksudnya? Saya lebih mengerti ke kegiatan-kegiatan itu yang yang udah kita selenggarakan, mungkin kita bisa ambil hikmah yang baiknya. Oke, mungkin kemarin masih ada kekurangan dan mungkin pada kegiatan berikutnya kita jadi lebih baik lagi. Oh iya, betul. Kemudian program di sekolah yang ada di SMP 4 Trenggalek itu yang paling kamu sukai apa, Zahra? Pramuka ya? Wow, luar biasa. Sampai kemarin kamu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Jambore Kabupaten kemarin ya. Ya seperti itu. Gini, apakah ketika sekarang kamu kan sudah memasuki kelas 8 SMP ya, tentunya kamu tadi sudah mengatakan saya punya cita-cita. Kira-kira cita-cita kamu itu apa, Zahra? Cita-cita saya mungkin tinggi ya, Bu ya. Iya, harus tinggi dong, harus tinggi. Saya mempunyai cita-cita menjadi polwan. Oke, amin. Semoga kamu bisa mewujudkannya, harus. Dan kira-kira Zahra, pendidikan ya, apakah nanti pendidikan itu akan membantu kamu? Seberapa nanti pendidikan itu akan membantu kamu untuk mewujudkan cita-cita itu? Sangat membantu. Karena dilihat dari guru-guru saya yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru-guru saya dan staf-staf yang ada di sekolah itu kan
merupakan lulusan sarjana. Iya, Jadi pendidikannya beliau, tinggi. oh iya, baik. Berarti kamu sudah bisa memandang dari yang sudah kamu lalui Iya. sekarang ya, dari Hartel kecil ya. Kamu sudah melihat sosok bapak ibu gurunya ya. Si Zahra ini sudah melihat sosok bapak ibu gurunya, kepala sekolahnya. Beliau adalah salah satu pendidik yang juga sudah lulus sarjana begitu ya. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi, dan itu yang memotivasi Zahra untuk terus belajar dalam menggapai cita-citanya. Cita-citanya bagus loh, dia pengen menjadi polwan. Jadi kamu harus belajar yang rajin ya, harus belajar yang rajin. Terus nanti setelah lulus SMP kamu harus bisa ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian Zahra, bagaimana kamu melihat peran pendidikan gitu ya dalam membantu masa depan seseorang? Peran pendidikan dalam membantu masa depan seseorang atau mewujudkan masa depan seseorang, pentingkah itu? Penting, sangat penting ya. Karena kita itu harus memberitahu seseorang untuk menjadi lebih baik, karena pendidikan itu sangat penting. Dan pendidikan itu adalah sumber dari kejayaan kita. Kalau kita pendidikannya tinggi, otomatis kan kita juga akan mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi juga. Oh gitu, bagus, luar biasa. Otomatis apabila kita berpendidikan tinggi, itu kita bisa mencari pekerjaan yang tarafnya itu juga lebih tinggi. Iya, begitu ya. Jadi kita harus punya pemikiran yang maju gitu ya. Jadi saya harus jadi itu, saya harus jadi itu yang memotivasi saya untuk terus berkembang untuk terus berpendidikan tinggi begitu ya Zahra ya. Kira-kira kamu dalam sekolah bersama teman-teman, adakah teman-teman kamu mungkin yang motivasinya kurang, atau mungkin ada yang tidak sesemangat kamu mungkin? Tentunya ada, karena mungkin kurangnya dorongan dari siswa lain atau dari orang tuanya begitu ya. Jadi kita itu sebagai teman harus mensupport dia agar menjadi pribadi yang suka dengan sekolah, suka belajar agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Iya begitu. Jadi kamu juga ikut membantu teman-temanmu yang malas-malas begitu ya, membangunkan motivasinya gitu ya. Luar biasa Zahra. Ini adalah salah satu siswa kami yang terbaik ya. Dia adalah salah satu ketua OSIS yang ada di SMP Negeri 4 Trenggalek, dan alhamdulillah hari ini dia sudah membagikan pengalamannya selama sekolah di sini, dan dia juga punya cita-cita. Dia juga sepengetahuannya ya sampai saat ini dia pun juga sudah mulai memandang bahwa pendidikan itu adalah salah satu penentu tingkat kesuksesan seseorang. Jadi marilah kita sukseskan pendidikan demi masa depan anak-anak bangsa. Terima kasih. Mungkin ini Zahra ya bisa disambung di lain kesempatan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kikil tanglet lah atau heram orang kadang ngono ku ya bingung ngerti omong nih Kadik.